atau justru tidak bisa ditemuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AW Kertapati Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kenapa akhir-akhir ini Gus Fuad Pleret jarang sekali bisa ditemui, apalagi di pondoknya, di pesantren Rodotul Fatihah. Ini semua muhibin, juga masyarakat yang lain yang tentu saja pecinta wali atau pecinta Gus Fuad Pleret sangat merindukan sekali bisa bertemu dengan beliau yang sebelumnya itu diadakan sebuah acara dialog atau sarasehan biasanya setelah ada pengajian rutin yang dilakukan di pesantren Kiai Fuad ini. Menurut sumber yang bisa dipercaya, ini terkait dengan kesibukan beliau yang saat ini fokus kepada bandnya, Ropa Band, yang alhamdulillah beberapa tempat, beberapa wilayah selalu mengundang band Ropa ini untuk pentas, entah itu acara-acara yang sifatnya privat atau untuk umum, dan acara-acara yang lain yang tentu saja para penggemar Ropa Band sangat antusias dalam menonton pertunjukan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, dan sekarang ini sedang giat-giatnya untuk melakukan pertunjukan di beberapa wilayah. Sebelum kita bicara panjang lebar, tentu saja kopi yang selalu menemani saya akan saya seruput dulu. Oke, mari ngopi bareng. Meskipun sama-sama susah, tapi ya nggak apa-apa. Sebetulnya kan juga nggak boleh ya, sesama orang susah, sesama orang yang sedang menderita itu ngopi bareng. Isinya pasti cuman piak-piak, ngelundase, rantai duit, tapi nggak apa-apa. Nggak lucu kan? Nah, sudah, biarin aja, nggak lucu. Tak guyu dewi ya. Wah, kopi dari Gus Fuad ini luar biasa. Kapan ya saya itu request kemarin ya? Mungkin 2 minggu yang lalu. Ini udah mau habis nih. Wah, rasanya mak celeng gitu loh. Seruput celeng. Jadi meskipun nggak punya uang, meskipun ya dalam kondisi yang tidak stabil, tapi setelah minum kopi ini dari Gus Fuad Pleret, rasanya sudah imun kembali, tersusun dengan rapi, dan semangat untuk menjalani kehidupan makin bergairah. Saya tuh kemarin ketemu dengan muibin atau santri, lebih tepatnya santri ya, santri kesayangan dari Gus Fuad Pleret, itu Mas Sigit. Ketemu di wilayah Wonosari, dan saya juga bertanya juga, kenapa sih kok Gus Fuad ini sekarang susah sekali ditemuin. Dan setiap kali kan rutin kan pengajian, kemudian
sarasean, terus dialog, terus yang saya pribadi ini, saya tanya dengan Mas Sigit itu tentang ketika beliau itu bersejarah, sejarah para wali dulu. Dan sejarah itu tidak hanya sifatnya hanya semacam apa ya, kontekstual saja, tapi tokoh-tokoh yang diceritakan ini ada peristiwa-peristiwa yang menurut saya ini kadang tidak masuk di akal, tapi enak sekali untuk didengar. Dan meskipun tidak sekaligus dipahami, tapi kalau kita sering dengarkan, ini seperti gimana ya? Kalau zaman dulu itu kan ketika saya juga Mas Sigit, juga Muhyiddin yang lainnya, juga Mas admin dari Gus Puat Pleret atau Gus Gus Puat Channel ini, Mas Udin ini identik dengan ketika kita mau tidur itu dulu kan masih rumahnya masih masih gebyok dari kayu jati, kemudian juga ada masih dari bambu ya. Nah, setiap malam itu kan selalu datang para keluarga, sanak saudara datang ke suatu tempat, kemudian bercerita, dan kita ini tidurnya di amben. Artinya kayak amben itu bukan kasur ya, tapi ya segitiga kayu, dibikin segitiga, kemudian dikasih kaki kayak meja gitu tapi pendek ya. Kemudian di alasnya itu ada bambu yang digeprek. Jadi bukan bambu yang seperti bambu yang diselonjorin itu, bukan, tapi bambu digeprek, dia masih jadi kayak tikar. Nah, kemudian dikasih tikar. Nah, saat itulah malam-malam para pini sepuh, lewa, atau ya semua saudara pada cerita, menyejarahkan leluhur kita dulu, terutama leluhur tentang pemimpin di Jawa, khususnya wali atau pahlawan-pahlawan yang mereka sangat kagumi. Nah, kembali ke Gus Puat Pleret. Situasi yang seperti ini sudah sangat jarang sekali dijumpai di pesantren Rodotul Fatihah. Ini sekali lagi ya, peristiwa dialektika sarasean dari Gus Puat sekarang sudah sangat jarang sekali kita bisa jumpai. Dan sekali lagi, menurut sumber yang bisa saya percaya, Gus Puat itu ketika dipanggil bukan untuk penceramah ya, bukan untuk istilahnya pengajian seperti ustadz atau mungkin kiai-kiai yang lain ya, tapi diundang untuk nyanyi, baru beliau mau. Dan kita bisa sowan atau ketemu beliau. Nah, informasi ini ternyata di luaran sana itu mengatakan bahwa Gus Puat sekarang kok komersil, Gus Puat sekarang kok materialistis. Ini gimana? Ini di luar sana yang jelas-jelas kontra, atau para haters Gus Puat mengatakan seperti itu. Dan ini sempat di blow up, sempat di frame bahwa Gus Puat sekarang ini materialistis, Gus Puat tidak layak lagi disebut sebagai seorang kiai. Tapi menurut saya juga ya silahkan, sah saja. Hanya saja di sini kan kembali lagi, kewalian ini atau spiritualnya seorang
tokoh agama itu kan sekali lagi tidak dengan balutan-balutan identitas seperti video saya yang terdahulu dengan judul Identitas Ulama. Artinya cerminan bahwa dia seorang ulama sebagai panutan, sebagai tokoh, dan apapun itu namanya, menurut saya sudah tidak zamannya lagi bahwa seorang ulama, seorang kiai itu harus identik dengan jubah, surban, dan semua atribut yang sebelumnya sudah disepakati oleh masyarakat umum. Makanya kalau ingin berjumpa dengan Gus Fuad, ini harus benar-benar kita cari momen yang tepat. Saya kemarin juga dapat informasi dari salah seorang muhibin yang tentu saja beliau dipercaya oleh Gus Fuad tentang salaman, cium tangan. Nah, kan jelas beliau ini, Gus Fuad ini kan sanasnya kan jelas. Alirannya dari mana kan udah jelas. Makanya ini yang sedang dikejar, ditunggu-tunggu oleh para muhibin di semua wilayah Indonesia. Menantikan momen ini yang ya memang sangat mengecewakan sekali. Kami tidak bisa bertemu beliau, berdialektika lagi, bersarasian lagi, menguji satu peristiwa untuk diobrolkan bersama, kemudian dicari jalan solusinya. Ini kami merindukan sekali. Jadi untuk para muhibin Gus Fuad Pleret, mohon bersabar. Tentu saja nanti ada waktunya pasti beliau akan bisa ditemuin. Atau justru tidak bisa ditemuin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.